Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asnan Wae dalam rubrik KTP-ku kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabarnya kawan-kawan? Pejuang skripsi semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena banyak sekali yang request ya atau bimbingan lewat WA. Nanti yang belum silahkan bisa konsultasi gratis ya lewat WA, itu menanyakan uji-uji apa aja sih yang harus ada dalam judul ketika kita pakai awalannya itu hubungan ya. Jadi ada hubungan apa begitu ya. Itu tuh ujinya apa aja gitu ya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Perhatikan sampai akhir ya kawan-kawan. Oke, intinya jangan bingung ya, tetap happy, tetap semangat. Misalnya yang pertama ada judul kayak gini, hubungan antara PCK ya, pedagogi content knowledge ya, sebagai variabel bebas, eh, kemudian dengan prestasi belajar sebagai variabel terikatnya Y, maka di situ ada instrumennya ya. Nanti instrumen untuk mengukur yang variabel X itu adalah pakai tes PCK, instrumen untuk mengukur variabel Y itu juga pakai tes prestasi belajar. Ini clear ya. Nah, dari judul ini kita bisa menentukan, ini penelitian apa, jelas ini penelitian kuantitatif, korelasional ya, karena mau cari hubungan, begitu ya. Kemudian uji-ujinya apa aja, yang pertama tentu harus dihitung, ini tadi kan pakai tes ya kawan-kawan ya, maka di situ harus dihitung validitas dan reliabilitasnya ya. Validitas bisa dari ahli, ini bisa dari dosen ya, atau guru gitu ya. Yang mengerti betul tentang, ya intinya yang dianggap ahli lah ya. Kemudian, itu kalau menyatakan validnya ya. Kemudian, reliable-nya itu kita bisa hitung pakai koefisien alpha Cronbach. Karena mungkin di sini prestasi belajarnya adalah, tesnya berupa uraian ya. Kalau uraian pakai Cronbach, kalau yang pilihan ganda pakai Kuder Richardson 20. Ini menurut Abel Frisbee. Oke, clear ya. Korelasional, kemudian harus hitung validitas reliabilitasnya. Selanjutnya teknik analisis data ini yang penting ya. Ini ada dua yaitu statistik deskriptif dan juga inferensial karena kita mau menyimpulkan ada hubungan atau enggak begitu ya. Nah, kalau deskriptif jelas ya, ada mean, ada rata-rata, modus, median, simaan baku, dan seterusnya. Untuk statistik inferensial berarti kita nanti pengen memeriksa hubungan menggunakan uji korelasi ya kawan-kawan. Karena di sini korelasi, maka ada uji korelasi, yaitu dengan koefisien product moment atau R square, R pangkat 2 ya di situ. Untuk mendapatkan koefisien determinasi ya. Intinya ini ya. Berarti kalau ada judul seperti ini, berarti analis datanya pakai uji korelasi product moment ya. Nah, tapi tentu harus diperhatikan syarat datanya ya, tidak asal kan ada syarat interval minimal ya, data tahu ya, ada ordinal itu pakai apa gitu, beda-beda juga nanti. Nah, sebelum analisis data dengan uji korelasi, maka harus dilakukan uji prasyarat. Apa uji prasyarat dalam kasus kontak ini? Yaitu ada 2, uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov boleh ya, dan juga uji linearitas. Ini menurut Cohen ya. Jadi cuma ada 2, uji normalitas dan uji linearitas. Homogenitas gimana? Nggak usah, ya tergantung kebutuhan ya kawan-kawan ya. Kalau ini kan mau melihat hubungan berarti kita perlu tahu normal enggaknya sama secara grafik linear enggaknya. Oke ya, itu clear. Kalau judulnya ada satu-satu kayak gini, apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita lihat yang kedua. Ketika kalau tadi variabelnya itu bebas satu, variabel terikatnya satu, kalau yang ini masih judulnya hubungan, tetapi variabelnya variabel bebasnya ada 3 ya, intinya lebih dari satu ya. Jadi ada kepemimpinan Capsek, motivasi kerja, komunikasi interpersonal ya. Kemudian variabel terikatnya adalah kinerja guru. Berarti nanti semua ngukurnya pakai angket ya, ini angket motivasi, angket komunikasi, dan kinerja guru. Nah, ini bisa pakai survei ya, kemudian jenisnya nanti pakai metode
pakai korelasional ya, intinya kuantitatif korelasional dengan jenis penelitiannya adalah penelitian survei, karena pakai angket doang. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya uji validitas, reliabilitas itu wajib ya kawan-kawan ya. Valid dari ahli, kemudian nanti setelah dinyatakan valid, kemudian boleh diuji coba ya ke beberapa orang begitu ya. Kemudian yang dihitung lagi nanti valid enggaknya dan seterusnya apa namanya, pernyataan-pernyataan yang butir-butir yang enggak valid itu bisa dibuang dan seterusnya ya. Kemudian reliabelnya itu pakai koefisien alpha Cronbach seperti biasa ya. Selanjutnya, kalau sudah validitas, reliabilitas, apa yang dilakukan? Yaitu teknik analisis datanya. Ada 3 di sini yang harus dicermati kawan-kawan ya, hati-hati. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu X1, X2, X3 dengan variabel terikat Y ya secara simultan bersama-sama, maka dilakukan analisis regresi berganda. Oke ya. Kalau cuma kalau ingin mengetahui hubungan ya, mengetahui hubungan, ini ibaratnya hubungannya seberapa gitu ya, itu pakai analisis regresi berganda. Untuk tahu ada tidaknya ya, belum kita ada hubungan, tetapi untuk tahu ada tidaknya hubungan, maka dilakukan uji korelasi ganda ya. Karena dia simultan ya. Kalau korelasi, apa namanya, sederhana antar masing-masing kepemimpinan dengan ini boleh nggak? Boleh ya, silahkan. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah analisis korelasi ganda, karena untuk mengetahui, secara simultan ketiganya ini bersama-sama, hubungan nggak hubungan dengan kinerja guru ya. Jadi beda ya, tahu hubungan itu dengan analisis regresi berganda. Untuk tahu ada tidaknya hubungan, analisis korelasi ganda. Jadi lebih jauh ke analisis regresi. Jadi korelasi dulu baru regresi ya kalau mau tahu, kepo. Nah untuk tahu signifikansinya, berapa besar ya signifikan atau enggak itu pakai uji F atau uji T nanti ya, tergantung nanti, keperluannya. Misalnya yang ini kepemimpinan sama kinerja, berarti nanti apa datanya, berarti dia pakai uji F. Kemudian yang, komunikasi sama kinerja itu pakai uji T, ya. Tergantung datanya ya kawan-kawan, intinya nggak bingung. Ada validitas, reliabilitas, ada apa yang harus dilakukan, begitu ya. Oke. Oke ya, clear ya. Kemudian satu lagi, misalnya ini judulnya ini agak beda karena tadi kuantitatif korelasi ya, ini kita pakai ex post facto, yaitu hubungan, kemampuan. Jadi tergantung kawan-kawan melihatnya ya kawan-kawan ya. Kok kok bisa korelasi, kok bisa ex post facto itu tergantung ya, gimana syaratnya penelitian ex post facto itu juga ada di video yang lain. Misalnya di sini ada X1 dan X2, terhadap Y ya, kemampuan numerik, kemampuan spasial, terhadap kemampuan komunikasi. Berarti ex post facto karena sudah lampau dan bisa terukur semuanya ini ya. Kemudian apa yang dilakukan? Validitas, reliabilitas seperti biasa. Valid dari ahli, reliable tadi seperti yang saya katakan di awal, kawan-kawan ya kalau tes urean pakai alpha Cronbach, kalau yang tes pilihan ganda bentuknya pakai Goodrich-Hudson 20 misalnya. Kemudian setelah itu baru ada analisis korelasi sederhana tadi ya. Nah, saya sudah singgung sebelumnya, analisis korelasi sederhana digunakan untuk tahu ada tidaknya ada tidaknya hubungan antara kalau sederhana berarti satu variabel bebas dengan variabel terikatnya gitu ya. Satu variabel bebas dengan satu variabel terikatnya. Itu pakai korelasi sederhana. Kalau korelasi ganda berarti keduanya ya secara bersama-sama simultan, dengan satu variabel, terikatnya. Itu korelasi ganda ya. Jadi yang dipakai kalian bisa pakai korelasi sederhana untuk tahu masing-masingnya ada tidaknya hubungan, pakai juga korelasi ganda untuk tahu keduanya ini ada endaknya hubungan. Kemudian nanti hasilnya dalam bentuk R-square ya kawan-kawan ya, atau koefisien determinasi berapa kontribusinya kalau pakai simultan kan tadi korelasi ganda ya. Nah, untuk tahu ada hubungan tidaknya, pakai lanjutannya nanti itu di uji T-nya ya, maksudnya seberapa signifikan. Nah, uji prasyaratnya, nah ini karena ini ganda ya kawan-kawan ya, bukan sederhana, maka ada uji normalitas, linearitas wajib, yang dua ini ditambah uji
tikolineritas ya untuk karena dia ganda. Kalau tadi yang single tadi, yang pertama tadi cukup normalitas dan linearitas. Oke kawan-kawan, semoga ini bisa mencerahkan sedikit, jangan bingung intinya nanti bisa kita diskusikan lagi, sharing-sharing lagi, gratis ya. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.